Kak, di awal-awal dulu kita sempat COVID juga kan, tahun 2020. Banyak usaha juga yang gulung tikar, terpaksa gulung tikar. Kalau di Azuri Snack sendiri sempat terpukul nggak waktu itu? Terpukul ya kalau itu ya, semua mungkin usaha terdampak ya. Karena retail-retail pada tutup, apalagi kami kala itu nge-branding produk kami itu di pusat oleh-oleh. Kan kita pusat oleh-oleh itu kan memang luar biasa ya di Batam itu kala itu ya, memang boomingnya. Jadi kami memang bermitra dengan pusat oleh-oleh. Terus mereka tutup, betul-betul kita langsung down ya, maksud itu stop kerja untuk beberapa minggu ya. Hanya waktu itu yang ada pesanan cuman di Indomaret. Nah, kalau untuk yang Hypermart itu kan udah sepi ya kalau itu kan. Ya, orang mau keluar aja orang udah takut gitu kan. Hanya di di Indomaret. Indomaret pesanan kalau itu paling banyak paling 200 piece. Kerja paling 1 minggu 1 kali. Kemudian banyakan ibu-ibu tuh duduk di rumah dan akhirnya saya ada sedikit simpanan waktu itu. Kami membuat teras, menyulap teras ya, karena saya ada basic di kue ulang tahun. Memang ada tapi sistem pesanan gitu ya, nggak langsung ready gitu. Jadi akhirnya kami readykan dan saya beli kulkas begini begitu, ada sedikit uang kita beli kulkas tambahan untuk loyang sedikit gitu. Akhirnya kami buka toko kue. Toko kue kue ulang tahun ya, khusus kue ulang tahun. Terus kita main di online. Kita main di online dan alhamdulillah ternyata 1 minggu kita online terus gencar kita online kayak gitu, ternyata diterima pasarnya cukup luar biasa. Akhirnya ibu-ibu itu nggak jadi istirahat. Kemudian yang ibarat kata yang harusnya itu duduk diam di rumah, kami tidak diam di rumah dan bikin terus bikin kue ulang tahun. Dan kita kan anak-anak sekolah pada libur nih, anak-anak kuliah kan pada libur Zoom semua kan di rumah. Kita berdayakan mereka untuk menjadi kurir kita. Ini mau nggak nih kita tawarin, mau nggak nih jadi kurir gitu. Dan alhamdulillah mereka kan mau, daripada nggak ada kegiatan yang lain kan, hanya duduk-duduk di rumah dengan tagline kala itu diam di rumah, makanan kita antar sampai di depan pintu, tidak perlu bertemu gitu. Jadi mereka tidak perlu membayar ini, kita langsung bisa transfer. Bayarnya bisa transfer aja. Jadi nggak perlu bertatap muka, nggak perlu ketemu. Kita paling foto, taruh barangnya di meja depan gitu kan. Kalau dulu kan ya seperti itu ya, taruh di meja depan, kemudian kita foto, udah kita pulang. Nanti mereka transfer atau kadang-kadang mereka sudah bayar duluan. Jadi tagline-nya tuh memang tidak perlu bertatap muka gitu kan, takut nih orang ini kan mau menerima orang asing apalagi dari luar, takutnya karena kena COVID virus. dulu awal-awal dulu. Ngeri kali itu, memang luar biasa mencekamnya Batam ini. Dulu usaha kakak ini sempat bisa dibilang down gitu ya? Untuk kerupuk ya, untuk yang jenis yang kering kita down. Berapa lama sebentar kah? Sampai COVID itu sampai kita 2000 berapa ya, sekarang udah 2021 ya, 2021 kita tidak terlalu down sebenarnya, tidak langsung tidak tutup ya, ibarat kata tutup gitu ya, kayak yang lain-lain ya mungkin ada yang langsung tutup, ada yang ini, kita enggak. Karena kita hidupnya itu karena ada, kita beralih ke kue ulang tahun. Jadi kita selingin nih, ada pesanan ini kita buat ini, tapi lebih fokusnya karena kue yang lebih laris. Saat itu kue yang lebih laris, tapi kita masukkan juga nih dengan kerupuknya gitu. Tetap kita online kan dengan kerupuk, kan mereka juga butuh cemilan kan. Jadi alhamdulillah kadang pesan kue, pesan juga kerupuk gitu. Jadi semuanya jalan, tapi hanya sebentar aja sih waktu itu yang coronanya itu downnya luar biasa tuh, sekitar 1 sampai 2 bulan aja. Itu lesu, pendapatan juga menurun. Lesu banget itu. Returan balik semua. Yang dari supermarket itu semuanya retur. Retur semuanya. Ya luar biasa sih memang kala itu, ya mau gimana lagi kan. Untungnya kita
punya simpanan, ya itu tadi kita olah lagi simpanannya itu, kemudian ya kita akhirnya bangkit. Bangkit dengan pelan-pelan sampai alhamdulillah tidak langsung down 100% ya. Tidak langsung gitu. Alhamdulillah sekarang kan udah mulai, alhamdulillah kan sudah mulai naik nih. Dari 2022 udah mulai pelan-pelan udah sedikit-sedikit udah mulai naik. Dan alhamdulillah di 2023 ini kan pariwisata udah pada masuk nih. Itu udah omsetnya sudah luar biasa lagi. Kembali lagi ke keripik. Kembali. Kak, itu sempat down, terus bertahan, tapi promosi di Facebook dulu itu gimana? Kenapa milih kue ulang tahun waktu itu? Atau coba-coba aja, kita coba pasar gimana? Coba-coba kalau itu karena kan orang nih gini, kita tuh ngelihat, kita kan sering buka kan di rumah tuh kerjanya cuman buka online ya, buka TikTok, buka FB, buka IG. Jadi yang keluar tuh ibu-ibu ini senangnya memberikan kepada kawannya gitu. Ini senangnya berkumpulnya ke rumah si ini. Mereka hanya bersaudara gitu, berkumpulnya gitu. Tapi mereka tidak bisa keluar ya, karena di rumah. Jadi melihat itu, coba ya kita pasarkan ini gitu, kue. Mereka kan kadang kan nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Tentu kan mereka butuh makan, butuh cemilan gitu kan. Bolu, terus kue ulang tahun. Kalau itu kami bikin brownies semua pokoknya. Yang penting ada PO. Bu bisa bikin ini enggak ya gitu. Via telepon, semuanya via telepon. Nggak pernah ada yang datang gitu. Oke. Kalau misalnya penjualannya meningkat karena kue tart, berarti promosinya bagus. Ini harga yang ditawarkan masih terjangkau waktu itu? Masih terjangkau. Harganya harganya 50.000. Jadi dengan 50.000 kan mereka juga bisa membagi, kan hanya ya kue sebenarnya 50.000 itu seberapa besar sih gitu. Cuman karena harganya 50.000 mungkin tidak berat bagi mereka, jadi mereka untuk berbagi tuh lebih enak kali ya gitu kan, karena harganya cuma 50.000. Kalau dulu mendingan kalau jajan nih ibarat kata 50.000 mending beli beras ya gitu. Di saat corona gitu kan. Tapi karena kue ulang tahun ini kan semua orang tuh kan butuh gitu. Terus setiap hari itu kan pasti ada yang ulang tahun. Terus kalau kita di online itu kan bukan satu yang melihat, kan ribuan orang yang melihat. Apalagi kita tag ya ke kawan-kawan sini. Jadi gitu kita tag gitu. Jadi kan ada yang melihat, ternyata mungkin bukan hari ini ya di saat kita online itu, tetapi mungkin besok mereka butuh, mereka telepon kita. Saat mereka butuh, mereka telepon kita. Sampai pernah sampai ke Segulung kita ngantar dari Bengkong tuh sampai ke Segulung. Pernah ada yang minta sampai ke Barelang gitu, jembatan berapa ya? Jembatan 3 ya kayak itu. Waduh Bu, mapnya udah keluar di sana, nggak bisa. Jadi nawarin juga sih sama anak-anak yang kurir ini. Mau nggak kalian sampai ke sana? Enggak lah Bu, lama-lama kami digorok. Akhirnya perbatasannya tuh kita bagi memang gitu kan, sampai ke daerah Batu Haji aja gitu. Sampai di Batu Haji dengan harga sekian. Berapa Bu ongkirnya gitu? Dengan sekian. Kalau mereka mau ya udah kita terima. Oke, jalanin gitu. Oke. Sempat 2 bulan tadi lesu, terus itu beralih ke bisnis kue ulang tahun. Diselingi juga dengan kerupuk. Dengan kerupuk. Jadi kita misalnya mereka pesannya kue ulang tahunnya, Bu kita nih juga ada kerupuk gitu, Ibu apakah mau nih kerupuk, harganya biar sekalian nih ngantarnya gitu. Jadi kan dengan ongkir yang ibaratnya 20.000, oh ya juga ya, mereka kan oh ya boleh juga sih gitu, berapa satu bungkus. Dan akhirnya kan tanpa disadari kan mereka juga belanja lewat situ gitu. Ya lumayan. Saat pandemi itu memang luar biasa ya, harus putar ya. Maksudnya harus jeli membaca pasarnya gitu. Kalau enggak kita memang enggak akan bisa mengikuti. Kita tertidur ikut corona. Ya, alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang.